Jangan pernah memasang peredam dan audio di Begja Autotronics. Kenapa? Inilah salah satu bukti Mazda CX-9. Ownernya, mobilnya karena banyak, dia memasang peredam di tempat kami itu sudah banyak mobil. Yang pada akhirnya tanpa pikir panjang, dia kirimkan Mazda CX-9 untuk dipasangin peredam full dengan noise kill 3 lapis dan upgrade audionya. Semua penasaran kan? Mazda CX-9 kita obrak-abrik, kita akan pasangin peredam dan sound systemnya. Saya akan ajak teman-teman semuanya barang-barang apa saja yang akan kita pasangkan di Mazda CX-9. Ikutin saya. Iya, ini dia barang-barang yang sudah kita pasang di mobil Mazda CX-9 ini. Sebelum kita membahas mengenai produk-produk audio yang kita pasang di mobil ini, karena memang penjelasannya agak panjang ya, karena nanti menyangkut semua sistem dari audio originalnya mobil Mazda CX-9. Saya akan jelaskan mengenai pemasangan peredam di mobil Mazda CX-9 ini. Yang pertama, di dalam meredam mobil itu harus ada 4 unsur. Berulang kali saya harus jelaskan kepada teman-teman semuanya. Yang pertama adalah kita harus meredam mobil dengan bahan yang ringan, tetapi dia mempunyai densitas yang tinggi. Nah, ini kenapa kita harus memilih produk dari Noise Kill. Yang kita pasangkan di mobil ini itu 3 lapis. Lapisan yang pertama itu adalah yang NK03. NK03 adalah produk Noise Kill yang terbaik saat ini, yang termahal saat ini. Bahan rubber butil yang dia ringan, punya densitas yang tinggi, sanggup meredam getaran dengan baik, dan dia mempunyai aluminiumnya juga di atas, itu untuk meredam panasnya. Kemudian ada foamnya lagi, sehingga
NK03 ini untuk meredam getaran dan panas dengan maksimal. Ini yang menyebabkan NK03 kita pilih untuk meredam di mobil ini. Setelah naik di NK03, terutama di lantai ya, lantainya, kemudian bagasinya, dinding ban kiri kanan, kita akan naikin lagi dengan cairan soundproof. Jadi cairan soundproof itu adalah untuk menutup semua sambungan-sambungan dari peredam yang kita pasang di mobil ini. Sehingga ini benar-benar tertutup rapat yang menyebabkan getaran dan panas itu benar-benar dia akan maksimal. Nah, setelah cairan soundproof kita naikin, kita naik lagi ke lapisan yang ketiga, NK18. NK18 dari NoiseKill adalah peredam foam akustik yang untuk meredam kebisingan suara dan pantulan suara. Sehingga mobil ini setelah dipasangin peredam 3 lapis, benar-benar senyap dan suasana kabin akan menjadi tenang. Itu yang paling utama. Kita meredam lagi pintunya. Kebetulan untuk mobil Mazda yang sudah sekelas CX-9, pintunya ini juga dia sudah rigid ya. Jadi pada saat kita buka door trimnya, itu ada bagian dalam yang dia menutup celah-celahnya dari si pintu tersebut. Nah, itu yang membedakan dengan peredam-peredam yang lain pada mobil lainnya seperti itu. Nah, tentunya dengan peredaman yang dari CX-9 di pintu yang sudah tertutup rapat itu, sebenarnya ini mobil juga sudah bagus banget. Tetapi kita tambahin lagi peredam pintu dengan yang NK60. Jadi NK60 adalah peredam dari NoiseKill yang aluminiumnya dia tebal, sehingga dia bisa meredam getaran dan panas yang tinggi dengan maksimal. Kita lapisin NK60 di bagian semua lini di pintu, baik dari pintu depan, tengah, dan belakang. Tentunya tidak cuma itu. Setelah kita lapisin dengan NK60, kita lapisin lagi dengan cairan soundproof. Dan semua door trimnya kita pasangin dengan yang NK18. Nah, plafon. Nah, ini menjadi satu prioritas juga untuk di mobil ini. Plafon kita bongkar keseluruhan, kemudian kita pasangin dengan peredam yang NoiseKill, NK60, cairan soundproof, dan NK16. Jadi keseluruhannya dari lantai kita menggunakan NK03, pintu dan plafon menggunakan yang NK60. 3 lapis peredam semua kita pasangkan di mobil ini, sehingga mobil ini menjadi sangat nyaman sekali. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move.
Saya akan jelaskan mengenai audionya di mobil ini. Kalau kita mendengarkan pada saat awal sebelum kita upgrade audio di mobil ini, sebenarnya semua orang pasti akan bilang, ini mobil Mazda CX-9 sangat bagus banget suaranya. Bener memang. Pada saat awal saya mendengarkan audio di mobil ini cukup enak sih. Detail atasnya juga open ya. Kemudian vokalnya juga sudah kebentuk dengan baik. Subwoofernya low-nya juga enak dengan center speaker yang di tengah. Jadi kita bisa mendengarkan di mobil ini suaranya natural sebenarnya. Tetapi saya menemukan keganjilan di sana yang setelah saya koreksi ternyata staging imagingnya dia belum tinggi ya. Jadi staging imagingnya belum tinggi, kemudian suaranya juga nggak powerful. Memang enak sih, tapi gregetnya tuh kurang. Low-nya enak, lembut memang, tapi greget untuk subwoofernya itu dia nggak bisa deep. Nah ini yang menyebabkan saya harus mengupgrade mobil ini. Tentunya tidak di-upgrade semua. Karena apa? Setelah saya teliti, ternyata mobil ini speakernya sudah Bose, ya. Dan yang saya lebih tercengang lagi, speaker Bose-nya ini juga bagus. Pada saat saya bongkar, ternyata di dashboardnya sudah ada full rings dari Bose. Kemudian ada tweeter di sana dan di pintunya itu untuk mid woofernya juga bagus. Nah, tidak cuma itu, speaker belakangnya juga ada di bagian ujung paling belakang. Kemudian ada di pintu yang belakang juga. Ini yang menyebabkan kita benar-benar harus mengupgrade dengan sistem yang sudah ada di mobil ini harus lebih bagus. Maka dari itu kami memilih prosesor built-in amplifier dari PS850 dari ARC Audio yang 800 watt. Nah, ini prosesor yang sudah didesain khusus dari ARC Audio ya, yang tentunya ini sudah ada input 8 mixer, output 8 channel. Ini yang menyebabkan suara di mobil ini nantinya akan diproses semuanya dari PS850 akan menjadi bagus. Nah, untuk pembagian suaranya seperti apa? Ini kita mencari output dari head unit standarnya, karena head unit standar mobil ini dia sudah ada amplifier yang terletak di bawah jok sebelah kanan. Amplifiernya cukup kecil, tapi dia sudah dihitung sama pabrikan untuk mengeluarkan daya yang pas dengan speaker. Itu yang membuat suara sebelumnya itu enak. Tetapi sekarang kita tambahkan prosesor PS850 yang 800 watt ini dan satu amplifier lagi untuk mendrive subwoofer. Jadi mobil ini subwoofer originalnya kita pensiunkan. Kita ganti dengan subwoofer yang dari ARC Audio yang slim, yang didesain slim, 12 in SW12D4. Subwoofer ini tidak membutuhkan volume box yang besar, yang pada akhirnya kita memilih subwoofer ini untuk dibuatkan box di samping sebelah kiri. Ini sudah kita buatkan di sebelah sini. Yang tentunya kalau kita lihat secara nyata boxnya itu tipis ya, tapi jujur ngomong ini kita nyolong volume kubikasinya ke bawah. Karena apa? Di bawah itu masih ada satu celah yang dia masuk menjorok ke dalam, yang menyebabkan subwoofer ini dia mempunyai box yang bisa 0,8 kubik feet. Yang tentunya dengan low frekuensi dari subwoofer SW12D4 ini sangat jauh berubah dari subwoofer yang awal bawaannya mobil Mazda CX-9 ini. Dan untuk mendrive subwoofer ini, kita menggunakan satu amplifier yang monoblok dari ARC Audio yang X2 1100.1. Ini adalah power amplifiernya X2 1100.1. Power monoblok yang 1 ohmnya dia bisa bekerja di 1000 watt. Ini untuk mendrive subwoofer ini sangat bagus banget untuk low frekuensinya. Dan untuk kabelnya kita menggunakan keram audio. Dan yang menarik lagi di mobil ini, setelah audionya bagus, otomatis dia kepengen penumpang belakang juga dimanjakan dengan TV headrest dari Asuka yang AS1180
aset. TV Android 10 in yang sudah IPS screen, sehingga mata kita tidak sakit pada saat kita melihat gambar televisi yang sudah IPS screen dari Asuka. Karena apa? TV ini sudah full Android, jadi kita bisa play YouTube, Google Map, apa segala macamnya. Jadi penumpang belakang dimanjakan dengan fasilitas seperti pesawat Garuda, sehingga dia bisa antara penumpang kiri dan kanan, dia bisa independen, dan dia bisa play dari sarana aplikasi semua dari Android dari Asuka ini. Semua pada penasaran seperti apa hasil suaranya? Saya akan ajak teman-teman semuanya ke dalam mobil ini dan saya akan share hasil suaranya. Ikutin saya. Aduh, enak sekali mobil ini. Sunroof buka dikit boleh nggak? Ada ngaruh nggak sama audio? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya, iya. Saya nyalakan mobil dulu ya. Oh. Panas nih. Soalnya ada yang komplain kalau misalkan ngefek tuh kalau sunroof dibuka. Oke. Ini sebenarnya bukan sunroof ya dibuka, tapi Tutup sunroof. sunroof. Nah, nih saya akan kasih tunjuk ke teman-teman ya. Jadi itu komen yang di YouTube ya, kalau nggak salah ya. Ya, jadi gini, pada saat kita mau mengambil gambar di kamera, pada saat itu kan gelap ya, gelap. Nah, karena gelap, kita buka tutup sunroofnya, bukan sunroof yang kita buka tutupnya tuh, seperti itu. Nah ini rapat nih, ini nggak ada celah udara masuk. Kalau ada celah udara masuk dari sini, dimarahin pabrikan mobil sama yang beli, ya kan? Pasti kedengeran gitu loh. Nah, kenapa kita buka ini? Ini sebetulnya hampir bisa dibilang tidak ada efek sama sekali gitu loh. Karena ini cuma penutupnya aja. Tuh. Sebenarnya ini dibuka pun tidak masalah karena ini tertutup rapat semua, ini shielding semua. Gitu ya. Jadi kemarin ada yang komen di YouTube, kenapa sunroofnya dibuka? Karena memang pada saat kita ngambil gambar, pada saat kita buka ininya, ini gambarnya jadi lebih jelas, lebih terang. Tuh. Ya kan, kalau gambarnya gelap nanti kasihan yang pada nonton tuh. Oke, segini. Ya, segitu cukup lah. Buka lebar juga nggak masalah sebenarnya. Oke. Gitu, kita buka lebar ya. Oke. Yuk. Jadi bukan sunroofnya yang kita buka, tapi penutup sunroofnya yang kita buka supaya ada cahaya dari atas. Oke ya. Tadi saya jelaskan mengenai peredaman di mobil Mazda CX-9 ini. Pada saat saya masuk tadi, saya berasa ini AC-nya terlalu kencang nih. Oke. Pada saat saya masuk tadi ke mobil ini, saya berasa mobil ini langsung hening, langsung kedap banget, ya. Dan kenapa bisa begitu? Nih, ada satu hal lagi yang belum saya jelaskan. Ini ada karet pintu. Nah, karet pintu ini semuanya kita isi dengan yang NK00 dari Noise Kill. Ini kita pasangkan ada di karet dalamnya, bukan karet luarnya ya. Ini kelihatan ya? Kelihatan ya? Nah, bukan karet yang sininya, tapi yang kita pasangkan di karet dalamnya. Kenapa? Pada saat kita tutup pintu, nah, ini yang akan membuat pintu tersebut menjadi rapat. Itu pentingnya kita memakai karet yang NK00 dipasangkan di sini yang menyebabkan suara-suara dari luar, suara motor, deru angin, apa segala macam, itu dia bisa teredam dari sini. Ini karet sakti saya bilang. Oke? Nah, ini juga mempengaruhi juga dengan panggung, mempengaruhi juga dengan suara yang dihasilkan dari sound systemnya. Pada saat ini nanti sudah rapat, itu menyebabkan stagingnya juga bisa manteng, bisa diem, kemudian lebar panggungnya juga dia bisa lebar. Ini pengaruh banget karet pintu ini. Tidak cuma mengurangi suara dari luar aja, tapi dia bisa membuat suara staging matchingnya menjadi bagus. Oke, saya akan tes langsung hasil suara yang sudah saya tuning di mobil ini. Ini teman-teman dengerinnya pakai headset ya. Pakai headsetnya yang bagusan.
着温柔才是可耻的，活着孤独的人无所谓，无日无夜无条件，前面真的危险吗？或者背叛才是体贴的，或者逃避比较容易吧？风言风语风吹沙，往前一步是黄昏，退后一步是人生。风不平浪不静，心还不安稳，一个岛锁住一个人。我等的船还不来，我等的人还不明白，寂寞默默沉默沉入海，未来不在我还在。如果潮去心也去，如果潮来你还不来，浮浮沉沉往事浮上来，回忆回来你已不在。活着孤独的人无所谓， Enak banget nih beneran deh. Gini loh teman-teman semuanya ya. Jadi mungkin teman-teman menanyakan perbandingannya apa sih gitu loh. Bedanya apa sih dengan yang lama gitu. Ya gini, ini vokalisnya ini sudah ngebentuk bener-bener nyata, tau gak? Nyata banget, vokalisnya nyata di tengah sana. Kemudian alat instrumen musiknya ini jelas banget gitu. Karena apa? Karena dia powerful. Nah ini greget dari subwoofernya ya, kemudian mid bassnya, suara high-nya, vokalnya ini nyata banget. Nah untuk mendapatkan suara yang nyata, yang natural seperti halnya live konser ini nggak mudah gitu. Apalagi untuk mengupgrade mobil, untuk mengupgrade audio yang sudah sekelas Mazda CX-9. Jadi kalau teman-teman salah bawa mobil nih, salah masuk bengkel nih, ini bisa bubar beneran. Jadi kita harus memilih instalator yang tepat, yang bisa mengoptimalkan lagi, memaksimalkan lagi dari speaker Bose yang sudah dipasangkan di mobil ini. Dan saya akan tunjukin ke teman-teman semuanya ya. Ini nggak cuman enak di depan, saya akan duduk di belakang. Di belakang enak banget. Nih ikutin saya.温柔才是可耻的，活着孤独的人无所谓，无日无夜无条件，前面真的危险吗？或者背叛才是体贴的，或者逃避比较容易吧？风言风语风吹沙，往前一步是黄昏，退后一步是人生。风不平浪不静，心还不安稳，一个岛锁住一个人。我等的船还不来， Waduh, enak banget. 我等的人还不明白，寂寞默默。 Jadi gini teman-teman ya. Ini belakang ada speaker tuh. Nah, belakang ada speaker kanan kiri. Ya, kemudian di pintu belakang juga ada. Ini yang menyebabkan suara mobil ini menjadi penuh. Ini yang menyebabkan suara mobil ini menjadi penuh ya. Jadi full semuanya gitu loh. Jadi pada saat kita duduk di belakang ini nih, kita nyandar seperti ini enak banget. Karena apa? Ada dukungan suara dari speaker belakang dan panggungnya, stagingnya tetap dari depan sana. Nah ini yang membuat penumpang yang duduk di belakang tuh semakin betah. Karena apa? Seolah dia bisa menonton konser, tapi dia bangkunya ada agak di belakang sini, dan panggungnya tetap di depan sana, tetap fokus. Tetapi di sini suaranya dia tidak kosong karena ada bantuan dari speaker yang belakang. Ini menjadi surroundnya sebenarnya, dan ini sangat enak banget. Dan di sini ada TV headrest ya. Jadi yang duduk di belakang ini akan dimanjakan juga dengan TV headrest dari Asuka yang 1180 AZ. Nah, pada saat kita mungkin bosan mendengarkan lagu-lagu yang dari kumpulan lagu-lagu kita bisa langsung ketik Google Map di sini, atau kita ketik
kita bisa langsung play YouTube dari sini. Ini contohnya seperti ini. Ini ada apps di sini. Nah, itu ada YouTube. Ini kita bisa buka. Nah, kita bisa play YouTube ya. Kemudian kita juga bisa banyak hal yang kita bisa lakukan di sini. Nih lihat, gambarnya sangat bagus sekali. Wow. Gambarnya bagus sekali. Ini ada speakernya sendiri, jadi kita bisa atur volumenya dari sini. Nah, oke, tuh. Suara dari TV headrest ini bisa nyambung ke suara sound system mobilnya. Jadi dengan cara ini bisa klik di sini. Nah, ini ada gelombang radio, ya. Jadi gelombang radio ini kita bisa samakan. Contoh, ini seperti ini. Ya, ini adalah salah satunya ya, salah satu contohnya. Jadi kita bisa menyamakan gelombang radio dari yang kita set di sini, set 88,2 MHz ya. Terus yang radio original mobil kita bisa set di gelombang radio yang sama. Ini yang membuat suara dari TV headrest clip-on 10 in dari Asuka ini bisa suaranya nyambung ke sound system mobil. Ya, tidak cuma itu, nanti kita bisa play YouTube ya dari sini, atau kita play juga lagu-lagu yang dari USB. Jadi penumpang yang di belakang nanti akan dimanjakan dengan sarana informasi atau sarana infotainment dari TV Asuka yang clip-on 10 in ini. Teman-teman bisa lihat gambarnya sangat bagus sekali, dan ini tidak sakit di mata karena dia sudah full HD ya. Ini menjadi satu pilihan kenapa kita pasangkan TV headrest yang terbaik dari Asuka di mobil ini. Saya akan pindah ke depan. Oke. Waduh, enak banget di mobil ini. Teman-teman bisa bayangin ya, dengan mobil yang sudah sekelas CX-9 ini, kemudian sudah dipasangi dengan peredam yang full, suasana kabin menjadi sangat senyap, sangat nyaman dan tenang. Kemudian disuguhin lagi dengan audio yang begini enaknya. Ini yang membuat kita menjadi betah di mobil ya. Jadi kita mau jalan jauh dengan keluarga atau dengan teman-teman, atau justru malah kita itu kalau sudah pasang seperti ini di rumah lebih banyak di mobil nih ya. Karena sudah punya lagu koleksi-koleksi yang mungkin teman-teman punya apa segala macam. Ini membuat teman-teman bisa betah di rumah nantinya. Di mobil, bukan di rumah ya. Dan buat teman-teman semua yang punya Mazda CX-9, silahkan Anda bisa langsung datang ke Begja Autotronics untuk upgrade mobilnya dan sound systemnya. Berikut pasang peredamnya di tempat kami, dan atur schedule-nya dengan admin kami di 0821 636 544 dengan Pak Wisnu di sana. Atur schedule-nya agar mobil teman-teman semuanya datang ke Begja Autotronics langsung dikerjakan tentunya. Dan jangan lupa follow Instagram kami, Begja Autotronics. Kami membuat banyak edukasi mengenai pemasangan sound system di Instagram kami. Follow dan subscribe channel YouTube kami, dan like dan komennya. Tanpa kalian, kami bukan apa-apa. Sampai ketemu di video-video Begja Autotronics yang lainnya. Thank you.